Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pengelolaan dan pembiayaan. Saya Siti Nabila dengan NIM 119210071 akan membahas tentang pengertian pengelolaan Taman Asuh Anak Muslim. Menurut Suharsi Arikunto, pengelolaan dalam bahasa Inggris bisa disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan. Menurut pendapat lain juga, James A. F. Stoner, Suharsi Arikunto, diungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan. Jadi bahwasanya manajemen pendidikan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Pengelolaan Taman Asuh Anak merupakan salah satu komponen penting yang menentukan mutu sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pengelolaan Taman Asuh Anak merupakan salah satu dari standar PAUD. Standar pengelolaan suatu lembaga pasti memiliki tujuan dalam mengelola, baik berupa visi misi, tujuan, dan setiap rencana kerjanya, panduan pelaksanaan. Dalam pengelolaan ada beberapa bagian pengelolaan: pengelolaan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan sarana prasarana. Jadi suatu lembaga pasti memiliki pengelolaan agar dalam mengelola suatu lembaga tersebut menjadi terstruktur dan lebih baik lagi. Saya Syifa Mahroja Hasanah dengan NIM 11921000076 akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Suharsi Arikunto ada 3. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dari proses manajemen. Perencanaan bertujuan untuk menentukan sasaran yang akan dicapai, kegiatan apa yang akan diambil untuk pencapaian tujuan, serta sumber daya apa saja yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Jadi, tanpa perencanaan yang baik, mustahil proses manajemen akan berjalan secara baik. Yang kedua, pelaksanaan. Suharsi Arikunto menyatakan bahwa pelaksanaan sebagai proses yakni penyatuan atau penghimpunan sumber manusia dan sumber lain dalam organisasi. Pelaksanaan merupakan fungsi yang utama. Bila suatu kegiatan tidak dilaksanakan, maka tujuan tidak akan tercapai. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi atau penilaian menurut Muwagidi dalam Sujana menjelaskan bahwa penilaian dalam upaya pengumpulan informasi mengenai suatu program, kegiatan, atau proyek. Informasi tersebut berguna bagi pengambilan keputusan, seperti penyempurnaan kegiatan lebih lanjut, penghentian suatu kegiatan, atau penyebarluasan gagasan yang menyadari suatu kegiatan. Keseluruhan fungsi itu dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang lebih baik pula. Saya, Siti Mulyaningsih, ingin menjelaskan pengertian dari pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Pembiayaan meliputi jenis sumber dan pemanfaatan serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan serta pengembangan lembaga PAUD yang dikelola secara baik dan transparan. Pembiayaan dibagi menjadi jenis dan pemanfaatannya, yaitu biaya investasi dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung. Yang ketiga, biaya personal. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Sumber pembiayaan.
Biaya investasi, operasional, dan personal dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, atau pihak lain yang tidak mengikat. 3. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Lembaga memiliki mekanisme dan melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.